Assalamualaikum adik-adik kelas 9. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi masih bersama dengan Ustazah Roma. Adik-adik, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah mengetahui pengertian dari bioteknologi dan mengetahui macam-macam bioteknologi. Adik-adik, kalian tahu tempe bukan? Atau bahkan ada yang suka makan tempe. Tempe merupakan salah satu bahan makanan yang berasal dari kacang kedelai dan merupakan hasil fermentasi bakteri yang terdapat di dalam ragi. Ternyata tempe itu mudah dicerna loh daripada kacang kedelai. Dan juga tempe memiliki nilai gizi yang tinggi daripada makan kacang kedelai langsung. Lalu apa hubungannya tempe dengan bioteknologi? Ternyata tempe merupakan salah satu produk dari bioteknologi konvensional. Nah, apakah pengertian dari bioteknologi? Bioteknologi adalah salah satu cabang ilmu biologi yang memanfaatkan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan virus, juga memanfaatkan produk dari makhluk hidup seperti enzim, alkohol, antibiotik, dan asam organik untuk membentuk jasa ataupun barang untuk membantu kehidupan manusia. Lalu, apa saja macam-macam bioteknologi? Yang pertama adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Apa yang dimaksud dengan konvensional atau tradisional? Bioteknologi yang memanfaatkan mikroba. Manfaat yang diperoleh dari bioteknologi konvensional yaitu meningkatkan kandungan gizi dari setiap produk yang dihasilkan, kemudian membantu proses peningkatan agrobisnis sebagai usaha, dan menambah jumlah lapangan kerja, serta menggalakkan produk dari industri rumah tangga. Berikut ini adalah contoh dari bioteknologi konvensional. Yang pertama adalah bioteknologi pangan. Adik-adik bisa perhatikan ya tabel yang Ustazah tunjukkan pada layar. Terdapat Lactobacillus lactis, terdapat vaksin Saccharomyces cerevisiae, Acetobacter psilynum, interferon, insulin, dan Aspergillus wentii. Semua kegunaannya bisa adik-adik catat. Berikutnya adalah bioteknologi pertanian dan peternakan meliputi hidroponik, padi transgenik, cloning embrio, tanaman kapas anti serangga, tembakau resisten terhadap tobacco mosaic virus, pembuatan pupuk dengan teknologi BioSP. Bioteknologi berikutnya adalah dalam bidang kesehatan, meliputi antibiotik dan vaksin. Pada slide sebelumnya, contoh bioteknologi tersebut adalah bioteknologi konvensional atau tradisional. Berikut ini adalah bioteknologi modern. Apa yang dimaksud dengan bioteknologi modern? Bioteknologi yang didasarkan pada rekayasa DNA atau manipulasi genetik dengan memanfaatkan biokimia dan mikroorganisme. Adapun contoh dari bioteknologi modern ini adalah yang pertama, kultur jaringan. Metode ini memperbanyak jumlah tumbuhan dengan melakukan budidaya
pada jaringan tertentu agar menjadi individu yang memiliki sifat seperti induknya. Berikutnya adalah inseminasi buatan, metode pembuahan yang dilakukan pada hewan dengan bantuan manusia. Metode ini biasanya diterapkan pada hewan ternak seperti sapi, tapi kadang juga digunakan untuk manusia. Fertilisasi in vitro atau bayi tabung. Metode menghasilkan bayi melalui proses pembuahan yang tidak dilakukan di dalam tubuh. Metode ini sering dilakukan oleh pasangan suami istri yang sulit mendapatkan keturunan. Berikutnya adalah cloning. Metode menghasilkan keturunan yang sangat identik dengan induknya berdasarkan sifat aseksual atau tidak kawin. Dan yang terakhir adalah pembastaran. Metode ini terjadi pada tumbuhan yang merupakan persilangan pada organisme yang berasal dari varietas berbeda. Adik-adik, tahukah kalian bahwa pada zaman Rasulullah SAW, penduduk Madinah juga pernah melakukan bioteknologi sederhana. Dalam hal ini, bioteknologi konvensional atau tradisional, yaitu dengan mengikat pelepah satu batang pokok kurma dengan pelepah pokok kurma lainnya. Cara ini dipercaya dapat meningkatkan hasil panen kurma pada saat itu. Alhamdulillah, terima kasih telah menyaksikan video Ustazah. Kita akan berjumpa lagi pada penjelasan bioteknologi bagian kedua. Assalamualaikum.